Saya akan bacakan halaman 45 kegiatan ekspor impor. Setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkannya. Jadi setiap negara tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan muka bumi ini dengan segala perbedaan. Misalnya, perbedaan dalam hal kesuburan tanah, dalam hal kekayaan alam, dalam hal keragaman tumbuhan dan hewan, serta barang mineral dan hasil tambak. Oleh karena itu, perbedaan sumber daya alam itulah maka manusia kemudian melakukan hubungan dan kerjasama ekonomi dengan bangsa lain di dunia. Negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya negara mana? Yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Jepang. Jepang. Selain Jepang? Cina. Cina. Selain Cina? Amerika. Amerika. Ada lagi? Rusia juga ya. Rusia, terus Singapura juga lumayan. Nah, negara-negara pemilik teknologi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Jadi mereka punya produk sendiri. Contohnya Cina nih. Cina itu kan termasuk raksasanya ekonomi di dunia. Dia punya banyak barang yang sudah diekspor ke seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah laptop atau HP yang kalian gunakan. Itu kan dari Cina. Ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari iPhone tuh Amerika ya. Iya, iPhone itu ke Amerika. Coba, kalau Xiaomi dari mana? Cina. Oppo. Jepang. Oppo Jepang emang? Gak tahu. Ustazah taunya apa yang dari Jepang ya? Kalau Samsung dari mana Samsung? Korea. Iya, Samsung Korea. Siapa tuh yang jawab? Iya, Samsung Korea. Nah, dari Amerika itu ada iPhone. Jadi, mereka adalah negara-negara yang sudah bisa membuat atau sudah menguasai teknologi lebih dulu, lebih maju daripada negara kita. Jadinya mereka punya barang-barang, punya spesialisasi nih. Mereka kira-kira punya target apa nih? Aku mau bikin apa nih supaya nanti bisa diekspor ke seluruh dunia. Ternyata perusahaan-perusahaan elektronik yang ada di negara-negara tersebut digemari sama masyarakat di dunia. Sekarang produknya Samsung di mana-mana, nggak cuma handphone ya. Ada TV, ada lagi kulkas, ada lagi apa? Mesin cuci, ada AC, segala macam. Produknya iPhone, ada produknya Apple, ada iPhone, ada MacBook, ada apa lagi? iPad, laptopnya MacBook ya. Terus kalau komputernya tuh komputernya tuh namanya apa ya? iMac. Aduh, aku lupa. Komputernya MacBook kan laptop kan? Beda lagi ya? Ada lagi iPad, ada iPod. Kalau iPod khusus dengerin musik. Kalau iPad itu yang kayak tablet. Sama produk-produknya dari Cina banyak. Vivo, Oppo. Kalau nggak salah Oppo dari Jepang apa Cina ya lupa. Vivo, terus Xiaomi itu juga punya produk-produk lain selain kok mati? Siapa? Enggak. Kirain mati. Selain handphone. Xiaomi aja udah punya laptop, udah punya produk laptop. Nah, sementara itu barang yang tidak diproduksi di negaranya sendiri akan dibeli oleh negara lain. Jadi kalau misalnya ternyata nih, orang Cina itu kekurangan misalnya ya, misalnya orang Cina kekurangan beras, berarti beras itu akan akan diimpor dari negara lain.
Terus hal itulah yang menimbulkan terjadinya kegiatan perdagangan internasional antar negara. Jadi sebetulnya ekspor maupun impor itu adalah hal yang baik. Karena kenapa kita harus impor? Karena kan nggak semua barang bisa dihasilkan di negara kita. Contohnya kemarin ya udah dibahas kurma. Kurma kan nggak bisa tumbuh di Indonesia gitu. Kita kalau mau kurma harus impor dari negara-negara di Timur Tengah. Kayak gitu. Berarti kan ada bagusnya. Cuman kalau semua-muanya yang bisa kita ciptakan di negara kita sendiri harus impor, nah itu yang sebaiknya dihindari. Seperti ada cabai, beras, biasanya bahan-bahan pangan yang sebetulnya negara kita itu bisa menciptakan atau bisa memproduksi sendiri, malah impor ke negara lain. Jadinya kan petani-petani kita yang rugi. Kemudian juga pendapatan negara juga jatuhnya jadi berkurang. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu wujud kegiatan ekonomi yang dilakukan antar bangsa. Jadi kalau internasional itu antar negara-negara di dunia. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kegiatan tersebut kita kenal dengan nama ekspor dan impor. Nah, teman-teman boleh garis bawahi pakai pensil atau pakai stabilo atau pakai pulpen. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Kamu nggak di halaman 46 kan tadi Ustazah mintanya sambil dibaca ya? Sambil dibaca, jadi pas Ustazah minta garis bawahi, kalian bisa garis bawahi ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Terus orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut pengekspor. Lalu sampai yang impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut pengimpor. Nah, untuk tujuannya, kalian boleh garisin atau lingkarin aja ABCD-nya, nggak usah digarisin semua. Tujuan ekspor dan impor itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara. Nah, coba yang ayo berlatih, kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, setiap negara tidak bisa memenuhi sendiri apanya? Ya, Fatin. Alhamdulillah. Ayo, setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri barang atau jasa barang atau jasa apa? yang dibutuhkannya. Ya, yang dibutuhkannya. Setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri barang atau jasa yang dibutuhkannya. Tulis. Saja. Yang ayo berlatih, nomor 1, setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri barang atau jasa yang dibutuhkannya. Barang atau jasa yang dibutuhkannya ya? Iya. Sudah, Ustazah. Oke. Perbedaan titik-titik menyebabkan terjalinnya kerjasama antar negara. Coba dibaca di halaman 45. Kira-kira perbedaan apa ya yang menyebabkan adanya kerjasama antar negara? Perbedaan dalam hal kesuburan tanah, kekayaan alam, keragaman tumbuhan dan hewan. Selain itu kan bentuknya. Nama lain dari semua itu apa? Coba dibaca setelah itu apa? Perbedaan sumber daya alam. Ya, kan sampai yang barang mineral dan hasil tambang. Nah, itu tuh apa? Coba dibaca selanjutnya setelah hasil tambang.
Oleh karena halaman 45, Fatin. Oleh karena perbedaan sumber daya alam. Tadi yang disebutkan sama teman-teman, kesuburan tanah, kekayaan alam, keragaman tumbuhan, barang mineral, tambang itu adalah sumber daya alam. Jadi bisa di SDA itu singkatan dari sumber daya alam, SDA. Kalau SDM sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya alam menyebabkan terjalinnya kerjasama antar negara. Negara dengan teknologi maju akan melakukan titik-titik dalam memproduksi barang. Masih di halaman 45. Ekspor dan impor. Bukan, ayo coba dibaca lagi halaman 45. Negara pemilik teknologi maju akan melakukan titik-titik dalam memproduksi barang. Bukan. Negara pemilik teknologi maju akan melakukan titik-titik dalam memproduksi barang. Spesialisasi. Betul, spesialisasi. Ada di 3 baris dari bawah. 3 baris dari bawah. Cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Spesialisasi. Negara dengan teknologi maju akan melakukan spesialisasi. Nomor 4. Kegiatan menjual barang ke negara lain disebut Impor. impor apa ekspor? Ekspor. Ekspor, betul, ekspor. Ekspor. Melakukan ekspor saja. Ya, ekspor. Nomor 5. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi merupakan titik-titik kegiatan ekspor dan impor. Ada di halaman 46. Merupakan apa dari kegiatan ekspor dan impor? Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Merupakan apa? Di halaman 46. Ada yang sudah ketemu? Salah satu wujud kegiatan ekonomi. Apa? Salah satu wujud? Kegiatan ekonomi. Bukan. Merupakan titik-titik kegiatan ekspor dan impor. Coba bacanya sampai bawah. Sampai D. Apa? Pertanyaannya apa? Mendorong apa? Perdagangan internasional. Bukan. Merupakan perdagangan. Coba digabungin deh. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi merupakan perdagangan internasional kegiatan ekspor dan ekonomi. Kayaknya nggak nyambung. Tidak. Digabungin sama kalimatnya. Memenuhi kebutuhan menjualkan barang dan jasa. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi merupakan apa itu? Memperluas lapangan kerja. Merupakan memperluas lapangan kerja kegiatan impor. Enggak, merupakan apa? Menambah definisi Ini, negara. nah, bukan. Nah, di mendorong kegiatan produktivitas hasil produksi udah ketemu belum di mana? Menambah definisi negara. Bukan. Sudah. Apa Renasya? Renasya bilang apa? Merupakan tujuan dari kegiatan. Betul Renasya. Merupakan tujuan. Betul Farhan. Farhan juga jawab di chat. Betul Renasya dan Farhan. Itu kan ada di bagian adapun tujuan dari kegiatan ekspor dan impor tersebut adalah gitu kan. Ada A, B, C. Berarti mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi kan termasuk tujuan. Berarti dia adalah tujuan kegiatan ekspor dan impor. Gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, kalian bisa disamakan dengan
kalimat-kalimat yang ada di teks. Ya. Cek juga apakah itu tujuannya, apakah itu pengertiannya. Nah, kita lanjut ya. Setelah mempelajari ekspor dan impor, teman-teman sudah tahu apa itu pengertian ekspor? Apa tadi pengertian ekspor? Yang di garis bawahi? Ekspor adalah kegiatan. Kegiatan Jual barang ke negara lain. kalau orang atau badan yang melakukan kegiatan impor, namanya disebut apa? Impor. Pengimpor. Pengimpor, betul. Sekarang, coba barang apa yang diekspor Indonesia ke luar negeri? Beras. Apa? Beras. Beras ada, buah ada, sayur kurang tahu. Kalau sayur kayaknya enggak deh. Kalau sayur diimpor hari ini sampai ke sana juga udah buruk. Kopi ada. Kopi, apalagi? Itu loh makanan kesukaan seluruh umat Indonesia, tahu nggak? Indomie, betul. Kurma, kalau kurma itu apa? Ekspor atau impor? Impor. Karena kita beli dari luar negeri. Apalagi yang kita impor? Baju ada dari merek-merek terkenal ya kayak Nike, Adidas, kan dari mana itu? Aku itu ekspor baju ke Cina. Ya. Kalau misalnya impor tuh tadi kayak baju, kita ngimpor baju ya banyak ya. Tas. Banyak banget sih kalau impor mah. Elektronik, hampir semuanya kita impor. Meskipun mereka mendirikan perusahaan di Indonesia, tapi kan perusahaan itu pasti punya pajak ke negaranya juga, pasti memberikan royalti ke negaranya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke halaman sebelahnya, ada halaman 47. Kemarin kan teman-teman sudah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, tapi ketika mengisi daftar riwayat hidup, Ustazah kan sudah berikan perintah. Isilah dengan menggunakan huruf kapital. Ternyata kemarin ketika yang mengumpulkan, banyak yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kenapa sih harus pakai huruf kapital? Ustazah hanya memberikan contoh apabila suatu saat nanti kalian diminta mengisi formulir atau daftar riwayat hidup, tapi harus pakai huruf kapital. Jadi ketika diminta pakai huruf kapital, ya harus pakai huruf kapital gitu. Jadi jangan sampai kalian diminta pakai huruf kapital, tapi pakai huruf biasa. Kita, teman-teman siap-siap pensil lagi ya. Nah, sebuah perusahaan ekspor-impor membuka lowongan pekerjaan. Setiap pelamar atau pemohon harus membuat daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, daftar riwayat hidup itu biasa juga kita dengan CV, CV atau kurikulum vitae. Nah, daftar riwayat hidup adalah, sok di garis bawahi, semacam formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Sudah digaris bawahi? Sudah. Oke, selainnya nggak usah. Pada saat mengisi atau membuat daftar riwayat hidup, kita harus menulis data pribadi kita yang sebenarnya. Selain untuk melamar pekerjaan, daftar riwayat hidup juga digunakan saat digaris bawahi. Tadi yang melamar pekerjaan, pendaftaran masuk sekolah, mengikuti lomba, atau kegiatan lainnya. Itu. Jadi selain untuk mendaftar pekerjaan, ketika nanti kalian masuk sekolah juga menuliskan daftar riwayat hidup. Tapi mungkin biasanya kalau sudah SMA bisa diisi oleh sendiri, SMP bisa diisi oleh sendiri, tapi ketika waktu kalian daftar SD biasanya diisinya oleh orang tua. Nah, contohnya di sini ada yang namanya data pribadi. Data pribadi di sini ada nama, alamatnya disertai kode pos. Ada nomor telepon, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi.
Hobinya apa? Tapi untuk daftar riwayat hidup untuk melamar pekerjaan, biasanya untuk hobi itu tidak diperlukan. Nah, untuk pendidikan terakhir juga di sini kan kelas 5 SD. Biasanya kalau pendidikan terakhir yang dipakai untuk melamar pekerjaan itu adalah pendidikan terakhir yang sudah memiliki ijazah. Misalnya kalian sudah lulus SMA, kalian mau langsung kerja, berarti pendidikan akhirnya SMA. Tapi kalau kalian belum lulus SMA tapi mau kerja part-time, itu pendidikan terakhirnya SMP. Karena nanti yang akan dilihat adalah ijazahnya. Kamu sudah menuntaskan pendidikan di situ belum? Gitu. Lalu ada pendidikan non-formal atau kursus. Nah, kemarin banyak yang bingung. Non-formal atau kursus itu seperti apa? Contohnya di sini. Sekolah bola SSB Indonesia Muda, sekolah bola, sekolah balet, sekolah musik, sekolah tari, sekolah crafting, kerajinan tangan, sekolah apa lagi ya? Sekolah basket atau sekolah bulu tangkis misalnya, itu adalah pendidikan non formal atau kursus. Atau misalnya les bahasa Inggris di mana, les matematika di mana, itu kursus. Nah, terus kegiatan yang pernah diikuti itu semua kegiatan yang berhubungan dengan misalnya pekerjaan yang mau kamu di belakangnya halaman 48. Kegiatan yang pernah kamu ikuti itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang pernah diikuti. Nggak perlu kejuaraan, tapi kalau kegiatan itu termasuk kegiatan yang bergengsi, boleh ditulis. Misalnya turnamen futsal tingkat SD Kecamatan Ciawi, meskipun nggak menang, tulis aja di kegiatan yang pernah diikuti. Nah, untuk penghargaan atau prestasi, diisinya seperti itu. Jadi bukan hanya ikut lomba ini, gitu, bukan. Tapi yang memang menorehkan prestasi. Contohnya, juara 3 turnamen futsal, juara 1 kata perorangan putra karate, misalnya kayak gitu. Teman-teman, kan dimatiin sama lalu di bawahnya ada tanggal, ada kota, dan tanggal pembuatan daftar riwayat hidup. Ada hormat saya, nanti di bawahnya hormat saya tanda tangan, baru di bawahnya tanda tangan kasih nama lengkap. Gitu. Teman-teman dinyalain lagi kameranya ya. Yuk. Ya Pak, Ibu. Ya baik. Nah, di bawahnya ditulis tuh, kini ku tahu. Kalian kasih stabilo juga, kalian garisin. Daftar riwayat hidup. Atau kalian bisa tulis di atasnya penting atau apa gitu. Jadi biar kebaca sama kalian. Atau boleh ditandain pakai tanda-tanda. Berapa Ustazah? 48. Ini yang bagian kini ku tahu. Bukan kini kuliner. Tahu nggak kini kuliner? Yang kalian suka jajan itu. Jajan apa? So. Ini kuliner. Iya. Yang di seberang sekolah itu loh yang kalian suka jajan. Ini kuliner. Halaman 48 saja. Ya, dilingkari aja. Nah ya. Terus ada yang mau ditanyakan nggak seputar daftar riwayat hidup? Enggak. Nanti lagi bisa mengisinya. Bisa ya. Nanti Ustazah akan buat soal untuk mengisi daftar riwayat hidup. Mencoba aja. Nah, teman-teman, sekarang boleh lihat halaman 54, 60 dulu, 60. 60. Ngaclok kan biar sekalian pelajaran bahasa Indonesia. Halaman 60. Yang kemarin kalian kerjain sebelahnya ya? Iya, udah. Oke, halaman 60-nya. Nah, pada pembelajaran tadi, teman-teman sudah sudah mengetahui apa pengertian dari daftar riwayat hidup. Nah, di dalam daftar riwayat hidup itu dibagi 4 kategori nih, teman-teman lihat bagannya. Daftar riwayat hidup terdiri dari, pertama ada data pribadi, ada pendidikan non-formal. Non-formal itu berarti tidak formal. Kalau SD, SMP, SMA, dan universitas itu pendidikan formal. Kalau non-formal selain itu. Pendidikan non-formal atau kursus
lalu kegiatan yang pernah diikuti, lalu penghargaan prestasi. Nah, data pribadi isinya ada nama, alamat lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sampai hobi. Lalu pendidikan non formal atau kursus isinya kegiatan apa di situ? Ekstrakurikuler. Kalian di sekolah kemarin ikut ekstrakurikuler apa? Waktu sebelum corona? Ekskul. Masak, marawis, terus apa lagi? Tafis, terus pramuka ya? Kalian udah pernah pramuka ya? Udah ya? Nah, itu kegiatan ekstrakurikuler atau kursus. Kursus itu les. Les yang pernah diikuti di luar kegiatan sekolah. Lalu kegiatan yang pernah diikuti, kegiatan atau perlombaan yang memang pernah kalian ikuti. Lalu penghargaan atau prestasi. Penghargaan atau prestasi yang pernah diraih saat mengikuti kegiatan atau perlombaan. Nah, ini bagian serunya. Ayo berlatih, lengkapilah dengan jawaban yang tersedia. Sudah dibuka halaman Bahkan itu, aku kan? lagi mengerjakannya. Oh, lagi mengerjakan. Yuk, kita lihat. Informasi yang termasuk data pribadi adalah yang mana? Nama, alamat, agama. Betul. Yuk, ditulis. Informasi yang termasuk data pribadi, nama, alamat, agama. Itu bawahnya. Halaman berapa? Halaman 60. Nama. 60, guys. Halaman 60. Itu kan ada di situ. Ah, itu ada jawabannya tuh di atasnya. Itu. Sudah Nah, selesai. itu jawabannya. Oke. Dilengkapilah dengan jawaban yang tersedia. Sudah ada jawabannya, tinggal dilengkapi mana yang paling tepat. Informasi yang termasuk data pribadi adalah nama, alamat, dan agama. Nomor 2. Latihan menari termasuk dalam kegiatan kursus, betul. Ya, nomor 3 sampai 5 coba diisi dulu. 3 menit cukup kayaknya. Yang sudah ini dulu. Kacamata merupakan prestasi. Tulis aja. Billy pakai Y kelas 6. Beli pakai Y. Kenapa nggak langsung pakai Y aja? Apa-apa. Hima pakai H. Hima. Udah? Nomor 3, juara renang tingkat kecamatan merupakan prestasi. Betul. Nomor 4, pendidikan titik-titik adalah pendidikan yang sudah dijalani sampai daftar riwayat hidup dibuat. Pendidikan terakhir. Betul. Terakhir. Titik-titik termasuk pendidikan non formal. Kursus menyanyi. Siapa yang pernah kursus menyanyi? Masih 100 yang benar semua. Sudah? Betul. Ya, masih 100. Betul, yay. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman silakan buka halaman 54. Pembelajaran dikit lagi, satu lagi. 2 lagi. 54 tentang poster. Poster. 54 tentang poster. Cara membuat poster. Cara membuat poster. Betul. Poster adalah apa? Coba kita gini aja ya. Kita baca soalnya. Kita baca soalnya. Nanti kalian jawabannya di garis bawahi ya. Untuk melakukan sesuatu. Ya. Oke, Ustazah akan bacakan soal yang di bawah. Kalian jawabannya di garis bawahi ya.
Nanti kasih tulisan di pinggir jawabannya, jawaban nomor 1 atau tulis nomor 1-nya aja. Apa yang dimaksud dengan poster? Adalah iklan yang berbentuk atau tulisan yang berisi pengumuman, ajakan, atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Ya, yang itu dikasih garis bawah, terus dikasih tulisan nomor 1. Boleh di stabilo, boleh di garis bawah, terserah. Kasih nomor 1. Udah. Nah, di mana biasanya poster dipasang? Poster biasanya dipasang di Pasang di tempat-tempat umum yang strategis seperti pasar, sekolah, kantor, dan tempat-tempat keramaian lainnya. good job. Itu dikasih garis lagi untuk nomor 2. Kalau kalian punya spidol warna-warni boleh di ini misalnya spidol merah nomor 1, spidol 2. Halaman berapa tadi, Ustazah? 54 Billy. Billy kamu nama Billy. Billy. Oke. Oke. Sekarang nomor 3. Bagaimana kalimat yang digunakan dalam poster? Harus Kalimat yang ya. digunakan dalam poster harus efektif, persuasif, serta mudah diingat. Nah, persuasif adalah, maksudnya persuasif itu kalimat ajakan, kalimat yang sifatnya mengajak. Misalnya gini, ayo cuci tangan, ayo beli masker, misalnya, ayo beli masker, ayo pakai masker, ayo beli baju, misalnya gitu. Itu kalimat persuasif, ngajak. Misalnya kalau iklan kan gini, harga hemat, lezat, dan mudah didapat, misalnya. Itu kan persuasif ya. Oh iya hemat. Kalau beli itu hemat gitu. Itu persuasif. Persuasif kalimat apa? Ajakan. Kamu tulis di bawahnya. Di bawah persuasif. Dikasih tulisan di bawah persuasif. Kasih tanda panah, tulis kalimat ajakan. Atau bersifat mengajak. Persuasif bersifat mengajak. Kalimat persuasi berarti kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini. Boleh bersifat mengajak. Persuasif bersifat mengajak. Ini yang mengajak aja. Serta mudah diingat sudah. Sekarang nomor 4. Mengapa poster dilengkapi dengan gambar? Agar biar lebih menarik, Ustazah. ya, supaya lebih menarik Perhatikan dan diperhatikan oleh orang-orang, lebih menarik dan lebih untuk menarik perhatian, dan mendukung menjelaskan isi dari poster. Jadi untuk menarik perhatian dan gini, untuk menarik perhatian dan menjelaskan dan membantu menjelaskan isi dari poster. Untuk menarik perhatian dan membantu menjelaskan isi atau maksud dari poster. Tapi di nomor 4. Tapi gambarnya harus sesuai sama tujuannya. Jangan tujuannya itu gerakan mencuci tangan, isinya pakai masker. Kan nggak nyambung kalau kayak gitu. Kalau gerakan cuci tangan, gambarnya harus orang cuci tangan, langkah-langkah cuci tangan. Gitu. Ada sabun. Untuk menarik perhatian dan membantu menjelaskan isi poster. Nah, tuliskan langkah-langkah membuat poster. Coba disebutkan. Nomor 1, langkah-langkahnya harus apa? Menentukan topik dan tujuan poster. Ya, kita harus tentuin dulu topiknya tentang apa. Jangan tiba-tiba ngegambar. Tahu-tahu Bang Billy ngegambar patung, padahal disuruhnya topiknya itu tentang corona. Gitu. Patungnya patung lagi nyanyi, kan nggak nyambung gitu kan. Jadi menentukan topik dulu. Oh, aku mau buat poster tentang ini deh, tentang himbauan menjaga kebersihan misalnya, atau melestarikan kesenian tradisional.
Nah, lalu nomor 2 apa? Merumuskan. Pesan yang akan disampaikan. Ya, kalian harus tahu dulu aku mau menyampaikan pesan apa ya. Kalau posternya itu isinya tentang perlombaan, berarti pesannya adalah supaya orang-orang mau mendaftar. Nggak usah ditulis. Ini aja di atas ini. Nggak usah ditulis ya. Itu kan ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor 5 aja. Nomor 5 nggak usah ditulis. Itu udah ada di atasnya. Tinggal kalian kasih tanda aja. Itu jawaban nomor 5. Terus merumuskan gambar dan kalimat yang akan digunakan dalam poster. Kasih kalimatnya berupa slogan atau kalimat singkat-singkat. Yang penting singkat, padat, jelas. Harus efektif, jangan bertele-tele. Lalu persiapkan alat dan bahan, misalnya pensil, spidol, atau krayon. Nomor 5, membuat sketsa. Tentang prinsip-prinsip seni rupa, terutama komposisi atau penataan tulisan dan gambar. Jadi ketika kalian bikin poster, bagusnya gambarnya di tengah atau di pinggir ya, tulisannya di mana ya, gitu. Tulisannya hurufnya gede-gede semua atau kayak depannya aja yang kapital ya, misalnya seperti itu. Warnanya warna apa ya bagusnya ya, yang sesuai ya. Nah itu harus betul-betul diperhatikan, jangan asal. Lalu tebalkan garis-garis menggunakan spidol atau lainnya. Warnailah tulisan dan gambar ilustrasi menggunakan krayon, pastel, cat poster atau lainnya. Gitu. Siapa yang pernah bikin poster? Pernah waktu Pernah ya? kelas 4. Pasti sering deh di sekolah suruh bikin poster. Nah, kalau untuk tugas yang sekarang bukan bikin poster, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4 yuk, halaman 63. Nah, halaman 63. Kita mau belajar tentang embalase. Embalase adalah kemasan. Siapa yang pernah menemukan kemasan? Kayaknya semuanya pernah ya. Hari ini kemasan apa yang sudah kalian lihat? Makanan. Kemasan makanan apa? Kemasan apa? Makanan ringan. Apa? Yang hari ini kalian lihat? Nabati, apalagi? Ciki, Indomie, apalagi? Hari ini yang udah kalian lihat aja. Atau kemarin? Terigu. Kemasan apa lagi? Kecap. Santan, kecap, terigu, saus. Itu Bang Billy apa tuh? Itu apaan Bang Billy? Obat. Kok obat? Obat apa kopi? Ya. Kopi. Obat. Kopi. Kemasan obat, keju, banyak ya. Ternyata embalase adalah kemasan. Tadi kan pas di awal sudah tanya siapa yang tahu embalase? Semuanya gak tahu. Padahal ternyata kalian sudah melihat bahkan hari ini embalase itu apa. Nah, pengemasan bahan pangan sudah lama dikenal dan dipergunakan untuk keperluan manusia. Dahulu orang masih mempergunakan bahan kemasan dari bahan-bahan alam seperti daun-daun. Pernah ada yang lihat? Apa yang masih dibungkus pakai daun sampai sekarang? Nasi. Dodol. Apalagi? Ketan. Apalagi? Oli. Tempe ya? Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Tempe. Papais. Banyak ya? Ya, banyak yang masih pakai daun-daunan, ada pakai kulit buah, terus kulit kayu, pelepah, batu-batuan, kerang, dan kulit binatang. Mochi kali Ustazah. Apa? Mochi kali Ustazah dari Sukabumi. Mochi, ya itu mochi pakai kulit kayu. Dari bambu itu ya, Saya. dari bambu. Bentuk dan fungsi kemasan pun masih sangat sederhana ya, yaitu hanya untuk keperluan membawa makanan yang tidak habis terkonsumsi ke daerah lain. Jadi dulu fungsinya hanya untuk keperluan membawa makanan yang tidak habis terkonsumsi, tidak habis dimakan ke daerah lain. Peranan kemasan mulai dirasakan pada tahun 1950-an, saat banyak munculnya supermarket atau pasar swalayan. Pada saat itu, kemasan harus menjadi salah satu nilai jual produk-produk di rak-rak toko. Akan tetapi, pada saat itu pun
kemasan hanya berfungsi memberikan informasi yang bersifat memberitahu kepada konsumen tentang kandungan dan nilai gizi dalam makanan tersebut. Jadi yang pertama fungsinya dulunya hanya untuk keperluan bawa-bawa makanan, yang kedua untuk menginformasikan kandungan dan nilai gizi dalam makanan itu. Lalu pada tahun 1980-an, kesadaran para produsen mulai terlihat dengan saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen melalui bentuk kemasan. Para produsen berpendapat bahwa bentuk dan model kemasan mulai dirasakan sangat penting perannya dalam strategi pemasaran. Kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk. Kalian garis bawahi. Kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen, membujuk supaya dibeli. Ayo yang mana? Makanya kalau kalian lihat nih, kalian lihat ada ciki. Selain kalian, misalnya kalian belum pernah lihat tuh cikinya itu, belum pernah makan cikinya. Terus ada dua tuh. Yang paling sering, kalau Ustazah biasanya suka lihat yang kemasannya bagus, yang menarik. Biasanya kan ternyata itu bisa membujuk kita, meskipun dia si cikinya nggak bilang apa-apa kan, tapi dia langsung membujuk gitu. Kan cikinya Aku suka lihat kemasan yang itu. Lalu pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan pada saat jual beli terjadi. Jadi sekarang tidak perlu lagi misalnya halaman 62 Abang. Jadi sekarang tidak perlu ya di supermarket setiap produk nih ada Nabati, ada Tenggo, ada Selamat misalnya. Tiga-tiganya ada salesnya. Ayo beli, nggak perlu. Tinggal orang-orang tinggal lihat kemasannya. Ada namanya, ya kan? Ada alamat, ada PT produksi yang memproduksinya, ada perusahaan yang memproduksinya, ada alamat perusahaannya. Terus ada lagi kandungan nilai gizi, ada bahan-bahan, ada apa lagi? Ada apa? Barcode ya, ada barcode-nya. Ada tanggal expired itu penting. Terus ada apa lagi? Banyak ya. Logo halal. Logo halal, ada BPOM-nya. BPOM itu Badan POM yang untuk dia aman dikonsumsi atau tidak. Lalu secara umum fungsi pengemasan adalah sebagai berikut. Siapa yang mau baca nomor 1? Yuk. Mewadahi produk selamat Kamu nomor 2 Zaidan. Aku saja Zaidan. Zaidan nomor 2. Cairan Oke, tadi udah dibacakan Sofia. Mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen agar produk tidak tercecer, terutama untuk cairan, pasta atau butiran. Oke, nomor 2 Zaidan, nomor 3 Sabrina, nomor 4 Fatin ya. Nomor 2 Zaidan. melindungi dan menguatkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, dan kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak serta menurunkan mutu produk. Oke, nomor 3 Sabrina. Sebagai identitas produk, dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat dan informasi yang terdapat. Oke, nomor 4 Fatin. Meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengiriman serta penyimpanan. Nomor 5 siapa yang mau baca? Aku Boleh, siapa tuh aku? melindungi pengaruh buruk dari luar atau pengaruh buruk dari produk di dalamnya. Oke, jadi supaya tidak dihinggapi lalat, gitu. Jadi ini nggak ada bakterinya. Lalu nomor 6 siapa yang mau baca? Akbar tumben mau baca. 5. Akbar mau. Nomor 6. Tarik 5 nomor 7. Itu nomor 7 Akbar. Nomor 6. Jadi siapa ini?
Memperluas pemakaian dan pemasaran produk, misalnya penggunaan kemasan botol plastik pada produk kecap dan sirup. Nomor 7. Nah, Aku ya. menambah tarik sekali pembeli. Nomor terakhir. Siapa yang mau? Tapi mau? Aku Boleh? siapa saja? Ya kamu? Sarana informasi dan iklan. Oke, sarana informasi dan iklan. Begitu pentingnya kemasan dalam perdagangan membuat setiap produsen harus berinovasi. Berinovasi berarti menciptakan sesuatu yang baru ya. Inovasi itu sesuatu yang baru. Menciptakan kemasan-kemasan yang fungsional dan menarik. Oke deh, pembelajaran hari ini selesai. Nah, teman-teman, tugas hari ini adalah, tadi kan kalian udah ngertiin tuh beberapa ya yang diisi-isi 5 soal 5 soal. Tugas hari ini adalah teman-teman cari satu embalase yang ada di lingkungan kalian, yang udah kebuka aja, cari salah satu, tempelin di buku, terus kalian tulis nama produknya apa, jenisnya apa, apakah itu makanan, atau itu minuman, atau itu apa, tempat, atau itu sabun, alat-alat mencuci, atau lain sebagainya. Jadi jenisnya apa, tadi apa, namanya, jenisnya apa, kegunaannya apa, ya. Oke. Jadi kasih ini, misalnya apa ya? Bentar, saya cari dulu. Ini misalnya ini nih. Nih, ini kan embalasnya nih. Ini Ustazah tempel di buku. Ustazah tempel, terus ditulis. Nama produk di bawahnya tulis nama produknya apa, jenisnya apa, manfaatnya apa, sama apakah kalian tertarik dengan desain embalasenya. Tertarik. Kalau misalnya tidak tertarik, kalian boleh tulis kekurangannya. Aku tidak tertarik karena tulisannya terlalu besar misalnya gitu. Tapi kalau sudah tertarik, aku tertarik, saya tertarik dengan embalase ini karena gambarnya bagus misalnya begitu. Gambarnya sesuai dengan isinya. Kan ada ya, misalnya gambarnya itu Indomie nih. Indomie kan gambarnya ada telurnya. Iya enggak? Tapi pas dibuka mie doang gitu, nggak ada piringnya, nggak ada telurnya misalnya gitu. Terserah. Ya. Nah. Jadi kalau tugasnya tahu hari ini apa? Coba ulangi. Mencari embalase. Menempelkan di buku, tulis nama embalasenya, jenisnya apa, tujuan embalasenya apa, sama apakah embalase itu menarik bagi kamu ya, bagi kamu menarik atau enggak? Kenapa? Kemasan makanan. Apa aja boleh, boleh makanan, boleh kemasan apa aja, boleh bekas cuci, ada bekas kemasannya boleh. Masih kalau ada sabun cuci apa? Misalnya makanan nih, kalian melihat kemasan tapi nggak ada expired date-nya, harus kalian tulis. Ini menarik tapi tidak ada expired date-nya, jadi saya tidak mau beli. Sudah? Tugasnya itu aja hari ini. Kecuali yang nggak ikut Zoom. Ada tugas yang tadi yang kalian kerjain. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya mencari embalase, ditempelkan di buku, nanti sudah tulisin. Ustazah, tugasnya difotoin nanti. Iya, difotoin. Fotoin. Kirim ke Ustazah. Ditunggu ya, hari ini jangan lewat hari ini ya.
Kalau bisa ya, supaya langsung dinilai. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Tidak ada. Cukup? Kalau cukup, kita tutup ya. Nanti untuk bahasa Arab sepertinya tidak Zoom. Nanti dikasih. Terima kasih teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Habis ini belajar PAI. Kalau ada tugas yang belum diselesaikan di minggu-minggu sebelumnya, diselesaikan ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Oh.